tumrape wong tanah Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kehidupan telah diatur dan ditentukan oleh waktu. Agar dipahami oleh anak-anak, para kaula muda, jangan sampai gagal paham bahwa perpindahan waktu itu kapan dan jam berapa. Untuk kalender nasional, perpindahan adalah jam 12 malam. Tapi untuk perhitungan Jawa, perhitungan beton, ada yang mengatakan jam 5 sore. Tapi dalam garis perjalanan hidup, perpindahan adalah ba'da isya, yang lahir menjelang maghrib dan sesudah maghrib itu namanya lahir julung tablok. Inilah perpindahan waktu, mohon dipahami. Senin Pon, garis perjalanan hidup diawali nilai kehidupan 5. Kenapa saya katakan nilai kehidupan? Karena menyangkut kesehatan fisik dan menyangkut rezeki nanti di masa remaja, di masa tua. Meskipun di masa anak-anak pun ini anak membawa rezeki bagi orang tua, karena lahir nilai kehidupan 5, rezeki yang sangat baik, lahir dengan baik, dengan selamat. Ini di masa kanak-kanak mudah dididik, rata-rata pinter sekolah nyenuke kanggone orang tua. Tapi semuanya ini juga ada kaitannya dengan sang pendidik di dalam rumah sendiri. Tidak diserahkan khusus ke sekolah, enggak. Tadi orang tua, keluarga ini harus ikut cawe-cawe tentang pendidikan anak. Senin Pon, lahir sampai 6 tahun nilainya 5. Pendidikannya baik, mudah diarahkan, pinter bergaul, nyenuke, istilah basa wong Jawa. 6 tahun ke 12 tahun, garis perjalanan hidup nilainya 6. Nilai jaya di masa sekolah dasar, pinter bergaul, sekolah pinter, rata-rata ranking. Meskipun tidak semua, tapi rata-rata ranking. Soalnya apa? Saya kembalikan lagi, lingkungan mempengaruhi pendidikan anak, keluarga pun juga mempengaruhi. Tinggal orang tua keluarga mau diarahkan kemana. Pinter sekolah, rajin belajar dan banyak teman di masa kanak-kanak sampai sekolah dasar. Setelah 12 tahun, berjalan ke 18 tahun, nilai kehidupan 1. Ini yang mengejutkan, roda berputar, posisi di bawah. Biasanya orang tua kaget, masa kanak-kanak anakku sekolahnya pinter, belajarnya rajin, nyenuke, punya cita-cita yang semangat. Tapi setelah SMP, SLTA cenderung pendiam, karena rezeki 1 bisa dibilang rezeki mati. Ini biasanya sok dikucilkan istilahnya, dijauhi dari teman. Anaknya gampang tersinggung, murung, susah untuk diajak belajar, seolah-olah cita-citanya kandas, gak punya angan-angan, semuanya serba males. Yang saya ingatkan kepada orang tua, kalau sedang begini dinilai 1, bagikan roda di bawah, lampu baru mati, anak jangan sampai ditembak-tembak. Ini nanti akan mempengaruhi kejiwaan anak. Soalnya apa? Setelah nilai 1 ini habis, secara otomatis di usia 18 ke 24 nilai 2. Secara otomatis nilainya membaik, mulai bisa berpikir dengan jernih, mulai sregep sinau, mulai bisa bergaul lagi. Tentunya ini lulus SMA, SLTA dan sederajat, sudah beranjak remaja, waktunya bekerja bagi yang tidak meneruskan kuliah. Bila mana membuka usaha, nilai 2 sudah bisa. Tapi bagi mereka yang bisnis, yang dagang, belum bisa menemukan untung yang gede, baru pas-pasan. Alangkah baiknya
Jangan membuka usaha dulu menjadi tenaga kerja sambil mencari pengalaman karena usianya masih sangat muda dan nilainya pun belum tinggi, baru nilai 2, nilai secara pas-pasan. Setelah usia 24, garis perjalanan hidup menuju ke 30 tahun, nilai kehidupan 3. Nilai 3, terbilang rezeki baik. Bila di sini mau buka usaha, sudah bisa menemukan keuntungan. Mencari pekerjaan pun sudah bisa menemukan pekerjaan dengan mudah. Nilai 3 harus diwaspadai dengan cermat. Ada misteri nilai 3. Saya bilang nilai 3 pecah pamor. Memiliki daya tarik yang luar biasa, daya pikat yang sangat kuat meskipun tanpa jimat. Bukan ini disebabkan karena kawula muda, gadis ataupun bujang. Bukan, ini berdasarkan weton, hari kelahiran. Nilai 3, daya tarik yang luar biasa. Pacar silih berganti. Bila mau serius, rata-rata putus. Tiap mau serius lagi, putus lagi. Banyak yang punya pemikiran salah. Setiap mau serius, mau menikah, kok gagal? Apa ini? Diputus ditutup sama mantanku mbien, mantanku yang dulu, semuanya salah. Ini karena nilai 3. Bila mana sudah bisa sepakat mau nikah, ini harus disepakati bareng-bareng untuk menyelamatkan pernikahan. Caranya, bejo mulya, apapun yang terjadi tidak akan cerai, tidak akan pisah. Karena kalau nikah di nilai 3 ini, setelah nikah, itu rata-rata terserang rasa bosan, terserang rasa sebel, padahal manten anyar. Seandainya cerai, nanti nikah putus lagi. Kalau sedang di nilai 3 ini, besan sama besan pun biasanya nggak akur, ada saja masalah. Inilah yang harus dipaspadai. Yang lebih utama lagi, jangan sampai menaruh rasa jengkel yang berlebihan, rasa emosi, rasa cemburu. Soalnya apa? Kalau sampai jatuh sakit, susah untuk menemukan obatnya. Nilai 3 adalah letak perpisahan. Inilah yang sering terjadi di nilai 3. Harus hati-hati, harus waspada. Karena benar-benar misteri sekali nilai 3. Ini semua terjadi karena beton dan umur. Putaran pertama sudah selesai. Cokro manggilingan, hidup ini bagikan roda yang berputar. Setelah 30 tahun, mengawali putaran yang kedua. Nilai 5. Nilai 4 dilompati, tidak memiliki nilai 4 sang semen pon. Di sini bagi sang pembisnis, rezekinya akan luar biasa. Jangan ragu, tambahkan modal, cari karyawan. Ini bagi sang pembisnis, rezeki akan luar biasa. Apalagi setelah usia 36 ke 42 nilainya 6. Puncak kejayaan. Ini selama 12 tahun, rezeki yang melimpah ruah. Ini bagi sang pengusaha. Lah bagaimana dengan orang yang buruh menjadi pekerja? Meskipun buruh, meskipun pekerja, lalai rezekine yo okeh tambahan saka kanan dan kiri. Rezeki sangan parang masuk, awake yo sehat, rumah tanggane adem ayem dan tentrem. Sanajan to gaji wis diatur undang-undang, tetep iso nyelengi. Ora boros, semuanya berjalan secara otomatis. Lah bagaimana bagi orang yang tani? Yang tani pun sama. Yang biasanya panennya ora begitu apik. Ini bisa 2 kali lipat setelah nilai 6. Bisa 3 kali lipat dibanding hari-hari atau tahun-tahun yang biasanya. Apapun bentuk kerjaannya. Nilai 5, 6, kejayaan sampai 42. Rezeki yang luar biasa. Rezeki yang luar biasa ini semua diukur sesuai dengan prestasi dan profesi Anda masing-masing.
Ini harus dipahami. Setelah usia 42, berjalan ke 48, nilainya 1. Bagikan berjalan dari pagi sampai sore, ini mengancik malam hari. Masa-masa gelap, masa-masa prihatin. Mayoritas di sini seorang bos jatuh bangkrut. Di sini akan jatuh bangkrut nilai 1, nilai kegelapan. Bila sedang dinilai 1, rezeki mati. Dikasih saran, dikasih petunjuk pun tidak bisa menerima. Orangnya ini gampang jutek, gampang sumpek, mudah emosi, seolah-olah koyo ono sing nutup. Ini tidak ada yang nutup. Disebabkan garis perjalanan hidup nilai 1 bagaikan roda baru di bawah. Istilah di sini dalam garis perjalanan hidup adalah rezeki mati. Untuk mengantisipasi, biar perusahaan tidak bangkrut, biar warungmu tidak gulung tikar, biar paningku hasilnya baik, perikanan baik, semua usaha baik. Ada caranya. Cara mengantisipasi sebelum nganjek nilai 1, digantikan dulu sama anak yang sudah dewasa, ataupun saudara, bisa karyawan yang nilainya baik. Nilainya baik 4, 5, 6. Ini bisa mengganti posisi. Kalau tidak, iso wae pabrike dikontrake selama 6 tahun. Bos duduk manis menikmati kekayaan. Tapi kalau di sini Anda semua istilah wong Jawa ngawali, sayang banget mosok hasil yang luar biasa saya harus serahke, percayakan kepada anak buah, diawali istilahnya. Nanti Anda akan habis total, habis bersih tanpa bekas. Inilah yang akan terjadi. Jadi monggo silahkan Anda untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi kehancuran. Bila mana seorang istri nilainya tinggi, bisa diserahkan pada seorang istri. Kalau nilai 2, rezeki pas-pasan. Tapi kalau nilainya 3, 4, 5, ini bisa pegang peranan. Yang punya nilai 1 sebaiknya di belakang layar. Menikmati hidup di rumah. Ini untuk mengantisipasi supaya Anda tidak hancur. Bagi yang tani bagaimana? Di sini rata-rata juga gagal panen. Meskipun di sebelah panennya luar biasa. Borosnya luar biasa. Kesehatan pun terganggu. Tanya kepada sebelah, podo-podo benih padinya, lahannya sama. Tapi hasilnya berbeda karena nilai 1 rezeki mati. Bagi sang pedagang pun loyo. Di sini waktunya kehilangan. Kehilangan nasabah, kehilangan rezeki, kehilangan sahabat, teman, semua pada lari. Seolah-olah pada menjauh. Inilah letaknya di sini. Semoga Anda jangan sampai kehilangan semangat. Setelah usia 48, berjalan ke 54, meninggalkan nilai 1. Bagikan berjalan sudah di pagi hari lagi. Nilai kehidupan 2. Istilah wong Jawa prontong-prontong mulai padang, carane bayu mulai iso mbrangkang. Rezeki mulai membaik secara otomatis. Tapi nilai 2 pas-pasan, belum menemukan untung yang gede, untung yang melimpah, terkecuali pasangan hidup baik lelaki maupun perempuan nilainya besar 5, 6. Itu nanti aura saling pindah. Soalnya sifatnya suami istri. Jadi rezeki bisa terbantu, terdongkrak, terangkat dari aura kekuatan seorang pasangan hidup. Usia 54 ke 60, nilainya 3. Ini yang harus diwaspadai, lagi pecah pamor. Meskipun usia sudah 54 ke 60, daya pikat kembali keluar.
biasa. Permasalahan silih berganti baik dari dalam maupun luar. Yang satu selesai timbul masalah lagi, yang satu selesai timbul masalah. Ini di sini dalam keluarga diuji kesetiaan. Mayoritas tempat cerewnya di sini bisa cerai hidup maupun cerai mati. Untuk mengatasi bagaimana, Mbah? Sabar, tingkatkan iman dan takwa. Kelompokno disusun pundi-pundi kebaikan, karma baik. Di sini harus kerja keras, harus semangat, hilangkan rasa bosan terhadap pasangan hidup. Singkirkan gangguan dari luar yang sifatnya menggoda. Anda harus kuat, harus tabah, bekerja semaksimal mungkin. Siapa tahu akan hidup 1000 tahun lagi untuk mengumpulkan pundi-pundi. Sumpah setia kepada pasangan hidup, apapun yang terjadi Bejo Mulyo akan selalu hidup bersama. Ini dalam mengantisipasi, tapi juga harus dipersiapkan. Kita harus bertobat, mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, karma baik, tingkatkan iman dan takwa. Siapa tahu besok akan mendapat panggilan. Tidak perlu takut. Kalau panggilan datang, tidak bisa menghindar. Arpo digedong dikunci, tetap terpanggil. Inilah garis perjalanan hidup, tidak perlu takut. Justru Anda harus hati-hati. Saya katakan tadi, di sini tempatnya perpisahan. Pohon diusahakan jangan sampai berpisah. Harus selalu sabar. Kenapa? Anak-anak Anda di sini sudah pada dewasa, meskipun usia tua, daya pikatnya luar biasa. Nggak usah coba-coba istilahnya metik daun muda. Ini nanti akan menjadi malapetaka. Setelah usia 60, perjalanan ke 66 tahun, nilainya 5. Mengancik perjalanan yang ketiga. Dan selanjutnya sampai usia 72 nilainya 6, puncak kejayaan. Di sini Anda harus ngeber, ningkat ke usahane, tumpuk pundi-pundine, nggo sangu tua, nggo sangu merdeka. Untuk perjalanan selanjutnya sama, kembali lagi. Inilah putaran ketiga, keempat, yang kelima. Demikianlah garis perjalanan hidup Sang Senen Pon.